Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Siapa yang mau mimpin? Atau ibu yang mimpin? Nepi. Siapa? Nepi. Ya, silakan Nepi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya. Sekarang kita kan sudah berdoa tadi. Sekarang saatnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita mulai ya. Bisa lagu Garuda Pancasila? Bisa. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyatlah jelmamu kau, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Ya, lanjutkan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian mampu menganalisa posisi peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, kalian mampu membuat laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang ketiga, kalian melalui kegiatan percobaan kalian mampu membuktikan sifat magnet secara benar. Kalian mampu menyusun laporan tentang keadaan magnet secara benar. Yang kelima, kalian mampu menganalisis komponen dan cara mengisi teks formulir pengiriman barang. Kemudian yang keenam, kalian mampu membuat formulir pengiriman barang secara benar. Jadi kita belajar apa nih? Tentang ASEAN, kemudian sifat-sifat magnet. Yang ketiga tentang formulir pengiriman barang. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, sekarang kita kan tadi sudah tepuk semangat. Sudah semangat belum? Semangat. Belum. Ya, harus semangat. Ya. Sekarang masih ingatkah kalian kita belajar apa sebelumnya? Masih ingat? Tentang apa ya? Magnet. Ya. Magnet tentang benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis itu apa? Benda yang dapat tarik magnet. Kalaunya non-magnetis itu bisa ditarik atau tidak? Tidak ya. Nah. Dengan mempelajari ini, kalian dapat mengetahui secara langsung dalam kehidupan sehari sifat-sifat magnet itu bagaimana ya. Jadi sangat penting mempelajari pembelajaran ini. Nah, teks ini dalam hati yang judulnya kreativitas yang membuahkan hasil. Nah, Ibu beri waktu beberapa menit, silahkan baca. Bisa kelihatan lah.
Ya, silahkan baca dulu. Sudah? Sudah bacanya? Belum. Ya, bentar lagi ya. Sudah. Sudah? Iya. Tadi judulnya apa? Judul teksnya apa tadi? Membuat hasil. Kreativitas yang membuahkan hasil. Kira-kira apa itu ya isi teks itu? Ibu Laninya melakukan apa? Berjualan apa? Iya, berjualan bunga. Kira-kira apa ya manfaat berjualan bunga itu? Bisa apa? Menghasilkan uang. Iya, benar. Nah, kita lanjutkan ya. Ini teks yang kedua. Silahkan dibaca dulu. Apakah Mea itu? Ya, baca. Teksnya kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, baca dulu 5 menit. Apakah Mea itu? Bagaimana Mea mempengaruhi kita? Yang ketiga, apa keuntungan Mea bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Ayo baca dulu. Sudah? Nah, kalau sudah, itu tadi Mea itu tentang apa tadi? Mea kepanjangan dari apa? Mea apa? Mea itu singkatan dari apa? Mea singkatan dari masyarakat. Iya, masyarakat ekonomi ASEAN. Tadi sudah dibacakan ya? Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Nah, Mea juga akan membuka peluang bagi usaha kecil untuk berkembang. Salah satu contohnya adalah dengan membuat cenderamata untuk wisatawan. Perhatikan cenderamata magnet berikut ini. Ini bermacam-macam cenderamata. Ini ciri khas dari negara Thailand. Kemudian ini Singapura. Ini adalah Filipina. Kemudian yang terakhirnya adalah Bali. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah memperhatikan beberapa teks. Sekarang Ibu mau tanya. Nah, mau tanya-tanya dulu. Nah, Ibu yang pertama tentang teks pertama tadi yang tentang Ibu Lani. Jenis usaha apa yang dijalankan oleh Ibu Lani? Ayo siapa mau jawab? Jenis usaha yang dijalankan Ibu Lani tadi apa? Apa? Usahanya apa? Usaha Ibu Lani yang teks pertama. Apa jenis usaha yang dijalankan Ibu Lani? Ya, Nepi, diperjelas, Nepi. Ya. Usaha merangkai bunga. Nah, ya benar sekali, benar lah yang lain. Betul gak jawabannya? Kita lihat. Oh, ya, yang usaha yang dilakukan Ibu Lani adalah merangkai bunga. Kemudian apa manfaat tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Apa manfaatnya? Sebagai sumber ekonomi. Iya, sebagai sumber ekonomi. Nah, benar ya, bisa menghasilkan uang dari usaha tersebut. Yang ketiga, apa yang kamu ketahui tentang Mea? Mea tadi apa? Adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Hal apa yang dilakukan oleh Mea?
Iya, masyarakat ekonomi ASEAN. Yang keempat, hal apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Apa? Bahan yang jawab lah. Bacanya lah. Bukan anjing. Ya, Ini Jepang. sumber daya manusia kita harus ditingkatkan kemampuannya untuk bersaing dengan negara asing. Nah, yang kemudian bagaimana cenderamata dapat menempel di pintu kulkas? Kenapa jadi? Karena apa? Karena adanya, karena ada magnet. Benar nggak? Benar. Kemudian, apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau non-magnetis? Benda apa ya? Kenapa? Pintu kulkasnya. Kita kata situ kan kita Karena ya menarik magnet. Ya, berarti sudah paham ya? Ya. Sekarang Ibu mau menampilkan video pembelajaran. Nah, silahkan disimak dulu. Ya. Nah, sudah tadi diperhatikan? Nah, yang pertama tadi tentang apa? Tentang MEA. MEA tadi apa? MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan tadi apa? Sebagai apa tadi? Manfaat yang dilakukan Ibu Lani tadi apa? Manfaat usaha bagi masyarakat dan lingkungan. Yang usaha dilakukan Ibu Lani tadi apa? Menghasilkan uang. Kemudian hal apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA adalah masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian hal apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha menghadapi MEA? Meningkatkan sumber daya manusia. Tadi kan sudah kita bahas. Kemudian bagaimana cenderamata tersebut dapat menempel di pintu kulkas? Karena adanya penarikan magnet. Apakah pintu kulkas termasuk benda magnetis atau non-magnetis? Benda magnetis. Karena dapat menarik magnet. Ya. Nah. Sudah paham sampai sini? Paham ya. Sekarang kita bentuk kelompok 2 sampai 4 orang. Berdua. Ada yang 2 aja ya. Maulana sama siapa? Sama Ferdi. Kemudian yang ini dengan Afi, ya. Ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD di link WhatsApp ya, di link WhatsApp lah. Ya, di grup aja dulu, soalnya di grup dikirim. Nah, ini ada yang pertama, itu ada LKPD tentang medan magnet. Ya, nah. Kemudian ini laporannya, nanti dikerjakan ya. Ini bahannya aja, tampilannya aja, tapi LKPD-nya di WA. Nah ini ya. Bau tangan. Nah itu tadi gambaran LKPD yang akan kita kerjakan. Sekarang aku mau jelaskan sedikit. Perdagangan di pasar bebas, MEA akan meningkat arus barang dan jasa. Tahukah kamu bahwa banyak usaha kecil dan menengah mengirim barang-barang mereka kepada konsumen menggunakan jasa kurir. Jasa kurir itu misalnya apa? JNT, apalagi ya? Contohnya tahu?
Apa ya? Selain JNT. JNE. Apa lagi? Oh, Tahu lah. ada apa sih? Jasa pengiriman barang itu apa? Apa contohnya? JNE, JNT. Nah, itu 2 contoh jasa pengiriman barang. Nah, tetapi sebelum kita mengirim barang, biasanya kita harus mengisi formulir pengisian barang dulu supaya sampai ke tempat tujuan dengan tepat. Kalau alamatnya salah, nanti sampainya bukan ke tempat tujuan kita, malah ke tempat orang lain. Jadi harus diisi dengan lengkap. Nah, ini adalah contoh formulir pengiriman barang dalam negeri. Nah, data penerimanya ini siapa? Misalnya mau mengirim sama siapa ya? Mau mengirim barang sama siapa? Sama Fahri misalnya. Jadi di sini diisi awalnya Muhammad, nama akhirnya Fahri, Muhammad Fahri berarti ya. Alamat penerima misalnya Jalan Tanjung Berkat, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, kode pos 70113, teleponnya misalnya 0511123456. Nah, kemudian di bawah ini yang data pengirimnya siapa? Misalnya pengirimnya tadi Nepi, nama awalnya siapa? Nepi, nama akhirnya Fitria. Nah, alamat Nepinya di mana, diisi provinsinya di mana, Kalimantan Selatan kan. Kemudian jangan lupa tanda tangan pengirim dan nama petugasnya. Nah, inilah ada contoh formulir pengiriman barang dalam negeri. Jadi sudah melihat kan bagaimana gambaran dari LKPD yang akan kita kerjakan. Sudah jelas? Sudah. Nah, sekarang kita kerjakan LKPD. Ibu sebentar, Ibu kirim soalnya di WA. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, iya. Sekarang sudah dikirimkan ke WA? Sudah. Nah, saatnya kita mempresentasikan hasil kerjanya. Yang pertama tadi tentang yang kegiatan 1 simak dulu. Nepi boleh. Bacakan Nepi. Ya, lanjutkan. Yang lain tolong disimak. Anjir. Ya. 1-5. Apa jenis usaha yang dilakukan Ibu Made Yuliani? Apa jawabannya? Menjual bunga. Kemudian apa bahan yang digunakan Ibu Made untuk menjalankan usahanya? Jawabannya? Pot bunga ya, baby. Apa jawabannya? Pot bunga. Apa lagi? Pot tanah. Ya, kemudian apa manfaat usaha tersebut bagi masyarakat dan lingkungan? Itu jawabannya apa? Jawaban kalian apa? Menghasilkan uang. Kemudian apa yang dapat kamu pelajari dari cara Ibu Made berwirausaha, Nepi? Nomor 4, apa yang dapat kamu pelajari dari cara Ibu Made berwirausaha? Kita dapat kita dapat menghasilkan uang. Benar yang lain? Ada jawaban yang beda? Ya. Lanjutkan ke kegiatan 2. Apa yang kamu ketahui tentang MEA? MEA apa tadi? MEA adalah kajian sekolah.
bacakan. Adalah para sepakat memperlakukan pasal tunggal di kawasan Asia. Asia. Ya, benar. Anu Nepi bisa menambahkan. Apa jawaban Mea tadi? Kalau Fahri apa jawabannya? Mea adalah apa? Mea adalah masyarakat ekonomi. Ya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menghadapi MEA? Apa jawabannya? Meningkatkan kualitas diri. Ya. Yang ketiga, apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu ikut berpartisipasi di MEA? Meningkatkan apa? Kualitas apa? Meningkatkan kualitas atau kemampuan di diri. Sebagai pelajar, apa yang harus kamu lakukan saat ini agar nanti ketika sudah menyelesaikan pendidikan mampu ikut berpartisipasi di MEA? Belajar bersungguh-sungguh. Apa manfaat MEA bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya? Apa? Meningkatkan apa? Ekonomi. Nah, yang selanjutnya yang tentang medan magnet. Anu nih, coba Maulana. Silakan presentasikan percobaan medan magnetnya. Bacakan Maulana sampai selesai. Ya. Laporan percobaan medan magnet. Tujuan percobaan mengidentifikasi medan alat magnet buat serbu magnet uang serbu besi yang diperoleh dari hubungan hasil atas turunnya magnet di bawah atas ukuran amat dua menambahkan besi cukupnya pergerakan. Ya, bagaimana yang lain? Sudah benar? Benar. Ya, tadi berarti yang keempat apa lagi? Yang keempat yang terakhir tentang formulir, siapa mau membacakan punya kelompoknya? Ferdi, boleh Ferdi. Yang formulir. Ferdi belum ya? Ferdi atau Ferdi? Ferdi. Mana formulir kamu? Belum. Berarti Nepi boleh. Nepi Sipa.
Sudah? Sudah, ya. Nah, dari penjelasan masing-masing kelompok, ada yang masih bingung? Atau sudah paham semua? Paham? Ya, yang pertama tadi tentang membahas wirausaha yang dilakukan Ibu Lani. Ibu Lani tadi membuat apanya? Dia membuat rangkaian bunga. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang MEA. MEA tadi apa? Masyarakat, ekonomi, ASEAN. Ya. ASEAN itu terdiri dari beberapa negara, salah satunya Indonesia. Kemudian ada negara Singapura. Apa lagi? Malaysia. Nah, dan ada 7 negara lain. ASEAN itu ada 10, salah satunya Indonesia. Tadi yang 3 Ibu sebutkan itu termasuk anggota ASEAN. Yang ketiga, tadi kita membahas tentang medan magnet. Yalah, medan magnet itu bisa menarik atau tidak? Bisa menarik benda nggak? Bisa. Benda yang bisa ditariknya misalnya apa? Benda nggak? Bisa. Paku. Ya, bisa. Apa lagi? Besi. Bisa. Ya, apa lagi? Kulkas. Bisa. Benar. Nah, itu adalah beberapa yang bisa ditarik oleh medan magnet. Yang keempat, tadi kita membahas tentang apa? Tentang pengisian formulir pengiriman barang. Ya, pengiriman barang. Sudah paham lah itu mengisinya bagaimana? Paham. Di situ ada nama data penerima dan data pengirim. Data penerima itu adalah orang yang mau kita kirimi barang. Kalau data pengirim itu adalah kita pribadi yang mengirim. Nah. Dari situ ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada nggak yang mau menyimpulkan? Dari salah satu materi kita tadi. MEA tadi apa? MEA adalah ya, bisa kepanjangannya MEA adalah ya. Kemudian apalagi yang diketahui? Yang kedua tadi kita pelajari apa tadi? Tentang medan magnet. Kemudian kita mempelajari eksplanasi tentang Ibu. Ibu siapa tadi? Tentang Ibu Lani. Yang membuat rangkaian bunga. Kalau membuat rangkaian bunga, kemungkinan Ibu Lani mendapatkan apa? Mendapatkan uang atau hasil ekonomi. Nah, itu adalah beberapa hal yang sudah kita pelajari hari ini. Oh, yang terakhir tadi kita tentang pengiriman barang atau pengisian formulir pengiriman barang. Nah, supaya barangnya tidak tersesat, tidak salah alamat, kita perlu mengisi formulir tersebut. Nah, sudah paham? Paham. Nah, sekarang sepertinya sudah paham semua ya. Ibu akan membagikan link evaluasi. Evaluasi itu yang langsung bisa kalian klik, langsung masuk ke Google Form. Nah, di sana ada evaluasi. Silahkan jawab di link tersebut. Linknya Ibu bagikan sudah di WA. Silahkan buka. Lihat dulu WA-nya. Ada link HTTP Google Form. Coba buka filenya dulu. Ke WA. Sudah lihat? Ya, nanti kita kerjakan evaluasinya. Kumpul nantilah. Sekarang kita ya. Tadi kita sudah menyimpulkan. Sekarang
nanti kita di pembelajaran selanjutnya akan mempelajari tema 5, subtema 3, pembelajaran 2. Nanti dibaca dulu di rumah kalau kita bertemu lagi ya. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah, bisa? Bisa ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar. Ampar-ampar pisang, pisang walau apinya makan api yang curupan yang mana badan potong. Ya, sudah selesai kita menyanyikan lagu daerahnya. Sekarang soal evaluasi tadi nanti dikerjakanlah. Kemudian kita baca doa sesudah belajar. Warzuqna tikahu wa arina Nabahu. Amin. Nah, ini pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti bagi yang tidak mencapai nilai, Ibu akan membagikan soal remedial. Nah, dan ya belum. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.